Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah elemen mesin dasar. Ini adalah modul kedua segmen ketiga tentang diagram benda bebas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih itu diagram benda bebas atau DBB itu? Diagram benda bebas itu adalah diagram yang menggambarkan semua gaya yang bekerja padanya. Semua gaya di sini itu berarti bahwa gayanya tersebut tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Oke, contohnya kasusnya adalah kita punya sebuah cantilever beam ABC gitu ya, ditumpu fix pada tumpuan A dan pada ujung C mendapatkan beban 1000 kg. Oke, kalau kita diminta menggambarkan diagram benda bebasnya, maka kita akan menghilangkan tumpuan A dan kita ganti dengan gaya yang bekerja pada tumpuan. Karena tumpuannya itu fix, maka gaya yang bekerja ada gaya horizontal, ada gaya vertikal, dan juga ada momen di situ. Kemudian massa 1000 kg ini juga akan kita gantikan dengan sebuah gaya yang besarnya kita kalikan dengan percepatan gravitasi. Sehingga kita bisa mendapatkan 981 Newton. Massa batangnya sendiri, batang cantilevernya itu kita juga bisa wakili pada massa atau beban terpusat ya, yaitu 50 kg kita kalikan dengan 9,81, kita akan mendapatkan 490,5 Newton. Nah, inilah yang disebut dengan diagram benda bebas. Semua gaya sudah kita gambarkan ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke. Nah, berikutnya diagram benda bebas itu akan digambarkan pada benda kaku. Artinya sebuah benda di mana jarak antara dua titiknya itu tidak akan berubah. Kita punya kasus 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk kasus 2 dimensi, kita juga punya kondisi statik dan dinamik berdasarkan kelas tadi, kelas pembebanannya. Kalau kondisi statik, maka kita akan punya 3 buah persamaan. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma Mz sama dengan 0. Sedangkan kondisi dinamik, maka akan ditambah dengan persamaan percepatan. Sigma Fx sama dengan M kalikan dengan AX, sigma Fy sama dengan M dikalikan dengan AY, sigma Mz sama dengan IZ dikalikan dengan alfa Z. Bagaimana dengan kasus 3 dimensi? Kita juga punya sama kondisinya, kondisi statik dan dinamik. Oke, maka kondisi statik kita sudah punya 3 persamaan dari 2 dimensi. Kita tinggal tambahkan persamaan untuk 3 dimensi, yaitu ditambah force dan moment. Demikian juga di kondisi dinamik ya. Maka kita akan tambahkan force dan moment yang bekerja pada 3 dimensi tersebut. Lalu apa sih fungsi utama dari suatu diagram benda bebas? Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa diagram benda bebas itu menggambarkan seluruh beban yang bekerja pada suatu benda kaku. Tujuan akhir dari penggambaran diagram benda bebas itu adalah untuk menentukan gaya dalam pada penampang yang akan kita tinjau. Kemudian ada 2 pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan pertama adalah, apakah gaya internal dapat digunakan untuk menggambarkan sifat bawaan material seperti yield, fracture, break, dan lain-lain? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dimensi benda dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan material? Keduanya ini tidak bisa. Lalu, apa sih yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan
sifat inherent dari suatu material? Jawabannya adalah stress, bukan strength. Ya. Jadi kalau strength itu adalah karakter material, dimensinya berapapun, ya strength-nya segitu. Dia tidak terpengaruh oleh dimensi. Tapi kalau stress, itu dia akan dipengaruhi oleh dimensi dari bendanya. Gitu ya. Sekarang, bagaimana sih cara menggambar diagram benda bebas dan juga mencari gaya reaksi? Yang pertama adalah kita harus menggambarkan seluruh beban eksternal yang bekerja pada suatu benda kaku. Kemudian kita harus juga mengubah tumpuan menjadi gaya ataupun momen di tumpuan, tergantung pada jenis tumpuannya, apakah di situ ada momen atau tidak. Kemudian kita bisa mencari reaksi tumpuan dengan menggunakan kondisi equilibrium atau kondisi seimbang. Sebagai contoh, kita punya cantilever beam seperti ini, mendapatkan beban terdistribusi dan juga beban terpusat. Cara menggambarkan diagram benda bebasnya adalah kita menggambarkan seluruh beban eksternal yang ada dan mengganti tumpuan menjadi gaya. Ya, di sini ada gaya horizontal, gaya vertikal, dan juga momen. Karena tumpuannya ada tumpuan fix, gitu ya. Nah, kalau salah satu gayanya itu nggak ada, atau salah dua gayanya nggak ada, maka diagram benda bebas ini itu tetap salah. Jadi, seluruh gaya itu harus digambarkan, tidak boleh lebih, dan juga tidak boleh kurang. Nah, beginilah cara menggambar diagram benda bebas. Lalu bagaimana cara menentukan gaya internalnya? Langkah pertama adalah kita menggambarkan diagram benda bebas. Kemudian langkah berikutnya adalah potong benda di lokasi tempat gaya internal akan ditentukan nilainya. Yang ketiga adalah tentukan gaya internal dengan cara menerapkan kondisi equilibrium. Sebagai contoh yang tadi, ketika kita ingin mencari gaya dalam di penampang ini, maka kita akan potong di sini. Ya, kemudian kita ganti dengan gaya dalam yang bekerja. Nah, untuk kasus dua dimensi in plane, maka akan ada gaya normal, yaitu tegak lurus penampang, gaya geser atau sejajar dengan penampang, dan juga momen lentur atau bending moment, arahnya ke sini. Gitu ya. Jadi ini adalah gaya dalam yang bekerja pada penampang yang akan kita tinjau. Lalu bagaimana kalau kasusnya tiga dimensi? Untuk kasus tiga dimensi, maka kita akan memiliki tiga buah persamaan kesetimbangan gaya. Sigma fx sama dengan 0, fy sama dengan 0, fz sama dengan 0. Dan juga tiga buah persamaan kesetimbangan momen. Sigma mx sama dengan 0, my sama dengan 0, mz sama dengan 0. Kemudian di situ nanti akan ada gaya normal dan juga gaya geser dari persamaan gaya. Kalau gaya normal itu tegak lurus dari penampang. Kalau gaya geser itu sejajar dengan penampang. Di persamaan momen, nanti kita akan mendapatkan momen torsi atau T, ya, tegak lurus penampang, dan momen lentur atau M sejajar dengan penampang. Sebagai contoh, kita ingin mencari gaya internal pada bagian AB, BC, dan CD. Ini kita punya benda ABCD, ya, mendapatkan gaya tarik 12 kN di titik A, kemudian di titik B 99 berarti 18 ke kiri, di titik C itu 44 berarti 8 ke kanan, dan di titik D adalah 22. Oke. Untuk beban koplanar, maka kita akan memiliki gaya normal, tegak lurus penampang, gitu ya. Gaya geser sejajar dengan penampang, dan juga momen. Ini adalah secara umum, gitu ya. Nah, nanti bagaimana dengan kesetimbangannya? Karena ini hanya gaya horizontal, maka yang lain hilang atau nilainya 0. Kita hanya akan punya gaya normal saja. Besarnya adalah sigma fx sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan N atau gaya normalnya ini adalah 12 kN juga. Oke, pada potongan berikutnya dengan cara yang sama, maka
kita bisa mendapatkan besarnya N itu adalah 30. 30 dari mana? 12 ditambah dengan 18. Gitu ya. Oke, pada penampang potongan berikutnya, CD, maka dengan cara yang sama, bisa dari kiri, potongan kiri ataupun potongan kanan, maka kita akan langsung mendapatkan gaya N-nya itu sebesar 22 kN. Gitu ya. Nah, kalau kita diminta menggambarkan diagramnya, dari beberapa potongan tersebut kita bisa mendapatkan diagramnya seperti ini. Gitu ya. Pada potongan AB itu akan ada 12, potongan BC itu ada 30, dan potongan CD itu adalah 22 kN. Contoh berikutnya adalah kita diminta mencari berapakah besarnya gaya internal pada penampang B. Gitu ya di sini ya. Nah, di sini kasusnya adalah kita memiliki sebuah pipa bentuknya L. Ya. Pada titik A itu mendapatkan beban ke bawah 50 Newton dan juga torsi 70 Nm. Gitu ya. Nah, ini pipanya memiliki massa 2 kg per meter. Gitu ya. Jadi sepanjang pipa ini memiliki massa 2 kg per meter. Lalu solusinya gimana? Solusinya adalah misalkan pada segmen AB itu kita tidak melibatkan reaksi tumpuan. Jadi kita save waktu untuk mencari reaksi tumpuan. Maka kita langsung potong saja di situ. Maka di situ akan bekerja gaya dan momen untuk semua sumbu. Ini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi ada gaya dan momen pada sumbu X, gaya dan momen sumbu Y, dan gaya dan momen sumbu Z. Oke. Kemudian kita perlu mempertimbangkan berat segmen. Karena tadi pipanya memiliki massa. Ya. Jadi untuk BD itu besarnya per masing-masing segmen itu adalah 9,81 yaitu segmen BD. Jadi besar massa per satuan panjang dikalikan percepatan gravitasi itu adalah berat pipa per segmen. Gitu ya. Ini segmen BD. Kemudian ada segmen AD itu besarnya 2,525 Newton. Oke. Berikutnya setelah kita tahu, maka kita bisa menggunakan persamaan kesetimbangan. Sigma Fx sama dengan 0, kita ketemu Bx sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0, kita ketemu By sama dengan 0. Sigma Fz sama dengan 0. Dari situ kita ketemu Fbz itu sama dengan 84,3 Newton. Ya. Nah, persamaan kesetimbangan momen juga sama, bisa kita gunakan untuk mencari momennya. Sigma momen titik B arah X, sumbu X sama dengan 0, maka kita ketemu Mpx sama dengan minus 30,3 Nm. Minus di sini itu artinya adalah arahnya kebalik dengan arah asumsi kita, gitu ya. Kemudian MB sama dengan 0, kita ketemu nilai MB-nya juga minus 77,8 dan MBZ sama dengan 0, maka nilai momen di titik B ke arah Z itu akan sama dengan 0. Kemudian persamaan kesetimbangan pada titik B, arah momen itu aturannya ibu jari itu arah momennya, kemudian jari-jarinya itu adalah arah bendingnya, gitu ya. Dan dari sisi itu maka kita akan bisa mendapatkan gaya normal besarnya 0. Gaya gesernya itu adalah penjumlahan karena kita punya gaya ke arah X dan arah Z, maka kita bisa jumlahkan, gitu ya. Kemudian momen puntirnya itu adalah momen yang tegak lurus dari penampang B, yaitu MBY, gitu ya. Besarnya 77,8. Kemudian momen bendingnya penjumlahan dari momen bending arah X dan momen bending arah Z. Kita jumlahkan 30,3. Oke, berikutnya adalah contoh kita diminta menggambarkan diagram torsi. Di sini, ibu jari Anda itu menunjukkan dari titik A,
BC-nya. Kemudian arah jari-jari ini adalah arah torsi yang positif. Jadi pada titik A itu karena arahnya kebalikan, maka dia nilainya negatif, yaitu negatif 40 Newton meter. Negatif 400 Newton meter gitu ya. Kemudian pada titik P itu positif 1200. Jadi kita mulainya dari minus 400 naik ke atas positif 1200. Kemudian pada titik C itu adalah 800. Ya. Jadi kembali lagi ke 0. Jadi kita mulai dari 0 kembali ke 0. Kalau nanti kembalinya tidak 0 berarti diagram torsi Anda akan salah. Contoh yang keempat tentang pembebanan beam. Kita punya sebuah cantilever mendapatkan massa di ujung C sebesar 1000 kg. Kemudian batang cantilevernya itu memiliki massa terdistribusi 10 kg per meter. Panjang batangnya 5 meter. Dan kita diminta mencari reaksi tumpuan di titik A. Gitu ya. Oke. Berarti caranya adalah tumpuannya kita hilangkan. Kita ganti dengan gaya-gaya yang bekerja pada tumpuan. Ada AX horizontal, AY vertikal, dan momen. Oke. Kemudian massa yang di titik C itu kita ganti dengan beban, yaitu berat. Ya, karena massa 1000 kg kita kalikan dengan percepatan gravitasi 9,81 sehingga kita punya berat 981 Newton. Oke. Kemudian massa terdistribusinya kita bisa jadikan dia sebagai massa terpusat di pusat massa. Gitu ya. Kenapa kok kita bisa terapkan di pusat massa? Karena kita hanya ingin mencari reaksi tumpuan. Ketika kita ingin mencari gaya dalam, maka massa ini tidak boleh digunakan di pusat massa. Jadi massanya itu harus terdistribusi sebesar 10 kg per meter. Setelah kita menggambarkan diagram benda bebasnya, maka kita bisa mencari reaksi tumpuan itu dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Persamaan kesetimbangan gaya arah X itu memberikan kita X-nya itu sama dengan 0. Persamaan kesetimbangan arah Y itu akan memberikan kita AY-nya sama dengan 1471,5 Newton. Dan persamaan kesetimbangan momen pada titik A, arah sumbu Z, gitu ya. Maka kita akan bisa mencari besarnya momen A, yaitu 6131,25 Newton meter. Nah, jadi kalau kita sudah dapat ini, maka inilah yang akan menjadi reaksi tumpuan. Ini adalah segmen terakhir dari modul kedua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada modul selanjutnya.